لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat ini, kami mengajak seluruh jamaah untuk senantiasa menguatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meningkatkan ketakwaan kepadanya. Syukur yang kita kuatkan dalam hati akan menjadi bahan bakar bagi kita dalam mengarungi kehidupan dengan penuh kepasrahan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi motivasi untuk meraih rahmat-Nya. Begitu juga dengan penguatan peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan juga menjadi rambu-rambu dan juga bekal dalam menjalani kehidupan. Karena jika ketakwaan terpatri kuat dalam diri kita, maka kita akan mampu menjalankan perintah-perintah Allah serta kuat menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur dan takwa adalah menjadi paket lengkap agar mampu menjadikan kita sebagai hamba yang bisa melewati berbagai macam problema dalam kehidupan kita. Terlebih saat kita harus menghadapi berbagai masalah dan pilihan dalam pilihan kehidupan yang menuntut kita untuk paham jalan mana yang akan kita pilih dan tempuh agar kita selamat, tidak terjerumus dalam jurang kesesatan dan kehinaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan ini adalah memang sebuah pilihan. Karena faktanya kita menemukan banyak pilihan-pilihan dalam hidup yang akan membawa kita ke arah yang akan kita tuju. Salah satu contoh dalam fase kehidupan, kita sering bertemu dengan persimpangan jalan dan harus memilih jalan mana yang akan kita tempuh. Sebelum kita lahir ke dunia pun, kita juga harus diberikan pilihan dan perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih apakah kita akan hidup di dunia atau tidak. Sehingga keberadaan kita di dunia ini adalah hasil dari sebuah pilihan dan perjanjian. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hadid ayat 8, "Wa ma lakum la tu'minuna billah war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin." Yang artinya, mengapa kamu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala padahal Rasul telah mengajakmu beriman kepada Tuhanmu? Sungguh Dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Dalam
kita pilih adalah antara diberikan kesempatan hidup di dunia dan senantiasa beriman kepada Allah, ataukah tidak menjalani kehidupan di dunia ini. Dari pilihan ini ternyata kita memilih untuk hidup di dunia, sehingga kita harus memegang janji kita untuk beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui bahwa pilihan perjanjian ini telah dilakukan setelah manusia pertama di dunia ini, yakni Nabi Adam alaihissalam, diciptakan. Hal ini tergambar dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Abu Hurairah, "Lamma khalaqallahu Adam masaha dhahrahu." Sewaktu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam, Allah kemudian mengusap punggungnya. Fasaqata min dhahrihi kullu nasamatin, maka berjatuhan dari punggungnya setiap jiwa keturunan. Huwa khaliquha min dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah, yang akan diciptakan Allah dari Nabi Adam hingga hari kiamat. Wa ja'ala baina 'ayna kulli insanin minhum wabisan min nur. Kemudian di antara kedua mata setiap manusia dan keturunannya, Allah menjadikan cahaya yang bersinar. Summa 'aradahum 'ala Adam. Selanjutnya mereka disodorkan kepada Nabi Adam. Faqala, dan Adam pun bertanya, "Ayyu rabbi man haula?" Wahai Tuhan, siapa mereka? Qala, "Haula dzurriyyatuka." Allah kemudian menjawab, mereka adalah keturunanmu. Selain perjanjian tersebut, sebelum manusia lahir ke dunia, Allah juga sudah menurunkan pilihan-pilihan lainnya, seperti yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, kepada bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan bisa melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia manusia adalah sangat zalim, lagi sangat bodoh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat melakukan upaya untuk memilih dari pilihan-pilihan yang ada, banyak faktor yang menjadi pertimbangan kita dalam menentukan pilihan. Di antaranya adalah faktor internal dari diri kita, seperti pengalaman hidup dan keyakinan yang tumbuh. Namun ternyata juga ada faktor eksternal, seperti dukungan dari orang lain yang semakin menguatkan pilihan kita, atau bahkan godaan-godaan syaitan yang bertujuan untuk menggoda dan mengarahkan pada pilihan yang membawa kepada kesengsaraan. Di antara cara dan tahapan syaitan menggoda manusia telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 17. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian pasti akan kami mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini mengingatkan kepada kita untuk senantiasa berhati-hati pada godaan syaitan saat kita harus memilih jalan kehidupan kita di dunia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dari penjelasan ini maka kita harus menyadari bahwa kehidupan di dunia ini adalah hasil dari sebuah pilihan, sehingga saat menjalani kehidupan ini kita harus sudah terbiasa
untuk menentukan pilihan-pilihan yang muncul saat menjalaninya. Pilihan-pilihan yang di depan kita terkadang sulit untuk dipilih karena mungkin kedua-duanya dinilai baik, atau kedua-duanya sangat berat karena semuanya tidak kita inginkan. Namun sekali lagi kita harus tetap memilihnya. Dan tahapan selanjutnya adalah kita tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berharap mudah-mudahan itu adalah pilihan yang terbaik dan kita diberi kekuatan untuk menjalannya. Karena Allah telah bersabda, "Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Yang artinya kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita diberikan kekuatan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memilih pilihan-pilihan yang baik dan yang benar dalam kehidupan ini, sehingga kita akan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga akan membimbing kita pada tentunya sesuatu yang paling baik untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.